Halo semuanya, rekan-rekan Ranah Suci Abadi, kita berjumpa kembali di channel My Novel. Sebelum alur ceritanya dimulai, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan dengan update episode terbarunya. Jika suka silahkan like dan share, dan komen. Tanpa lama-lama lagi ayo, kita ke alur cerita. Chapter 2834. Kota kuno Jiuyao. Di luar aula besar kelupaan. Gadis kecil itu berjongkok dengan polos di tangga batu, memegang wajah kecilnya di tangannya, menatap ke kejauhan dengan matanya yang jernih, linglung. Lebih dari 10 kaki jauhnya, Chen Xinghe berdiri dalam bayang-bayang, jelas sangat pendiam, menoleh untuk melihat gerbang aula terlupakan yang tertutup dari waktu ke waktu. Jika memungkinkan, dia benar-benar tidak ingin tinggal bersama penguasa kejahatan. Ketika membersihkan barang rampasan di kota sebelumnya, Chen Xinghe melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa beberapa pendosa yang melakukan yang terbaik untuk membantu ditangkap oleh gadis kecil itu tanpa melakukan apapun, dan memakannya seperti jeli. Adegan itu membuat Chen Xinghe merasakan hawa dingin di sekujur tubuhnya setiap kali dia memikirkannya, berharap dia bisa memegang paha leluhurnya dengan erat dan tidak pernah meninggalkan sisi leluhurnya dalam kehidupan ini. Sangat disayangkan bahwa leluhur itu telah memasuki aula terlupakan selama 7 hari, dan tidak ada gerakan sampai sekarang. Itu juga membuat Chen Xinghe untuk sementara tidak dapat menemukan kesempatan untuk memeluk pahanya. Apakah kamu merindukan rumah? Tiba-tiba, gadis kecil itu berbicara. Chen Xinghe membeku, apakah dia bertanya pada dirinya sendiri. Gadis kecil itu memegang wajah kecilnya di tangannya, melihat ke kejauhan, dan berkata pada dirinya sendiri, itu benar, kamu adalah orang berdosa yang tidak berharga, kamu meninggal di era akhir Dharma, dan kamu tidak punya rumah. Chen Xinghe tampak malu, menundukkan kepalanya dan tetap diam. Jiwa dosa sudah berbeda dari diri dalam kehidupan. Itu dibentuk oleh kekuatan kebencian, roh jahat, dan semua jenis dosa kotor yang terkondensasi. Dewa telah lama meninggal, belum lagi akhir era Dharma telah lama berakhir, dengan pasang surut tahun-tahun, perubahan hidup, bagaimana mungkin ada rumah? Tetapi aku punya keluarga. Gadis kecil itu bergumam, dengan kebencian yang tak tersembunyi di matanya, aku ingin kembali, bertanya siapa yang membuatku seperti ini, dan kemudian membunuh pelakunya. Chen Xinghe tercengang. Yang disebut, kerinduan rumah, dari Tuan Besar, ternyata dia ingin kembali dan membalas dendam. Setelah beberapa saat, Chen Xinghe dengan ragu bertanya, Tuanku, apakah Anda membenci diri Anda sendiri di dalam hati Anda? Anda mengatakan saya membenci diri saya sendiri. Gadis kecil itu tiba-tiba mengangkat tangannya, mencengkeram leher Chen Xinghe dari udara, dan membuka mulutnya untuk memakannya. Pada saat ini, kepala Chen Xinghe kosong, dan seluruh tubuhnya dipenuhi oleh rasa takut. Tepat ketika dia mengira dia akan mati, gadis kecil itu melepaskannya lagi secara tiba-tiba. Dia jatuh ke tanah, terengah-engah. Jangan takut, sanjunganmu begitu bagus sehingga aku terkesan oleh Tuan, aku tidak akan membunuhmu. Gadis kecil itu berkata dengan santai, di masa depan, kau juga akan mengajariku cara menyanjungku. Chen Xinghe tercengang, dan kepalanya sedikit bingung. Kau adalah penguasa semua kejahatan, roh yang lahir di Rahu memerintah, raja semua jiwa yang berdosa, dan inkarnasi dari semua dosa. Sanjungan macam apa yang ingin kau pelajari? Adapun, gadis kecil itu sedikit mengernyit, dan berpikir serius, aku memikirkannya sekarang, aku akan berperilaku baik di masa depan, dan mencoba yang terbaik untuk membuat Tuan memperlakukanku sebagai salah satu dari diriku sendiri. Berbicara tentang ini, gadis kecil itu menunjukkan ekspresi kerinduan dan antisipasi. Ya, milikku sendiri, jika demikian, Tuan mungkin akan membawaku pulang di masa depan. Dia tidak bisa melupakan kengerian pedang Dao pada tuannya. Terlebih lagi, dia tidak bisa melupakan rasa takut dari hatinya ketika menghadapi keberadaan dalam sarung pedang yang membusuk. Baru saat itulah Chen Xinghe mengerti. Dia mencoba menenangkan dirinya, dan berkata dengan suara rendah, Tuanku, aturan pertama menyanjung adalah tidak boleh disengaja, dan Anda tidak dapat mengakui bahwa Anda menyanjung. Gadis kecil itu terkejut, katakan padaku secara spesifik. Chen Xinghe menghibur dan berdeham, jika orang dewasa memberi perintah, anak-anak kecil akan mempermalukan diri mereka sendiri, menyanjung, bersikap luas dan mendalam, dan anak-anak kecil tidak berani berbicara omong kosong, tetapi mereka sedikit. Sedikit pengalaman, jika itu dapat dikenali oleh orang dewasa, anak-anak kecil akan merasa terhormat. Gadis kecil itu menekan ketidaksabaran dan rasa mual di hatinya, dan berkata, tolong spesifik. Tatapan mata Chen Xinghe dalam dan ekspresinya serius, sanjungan adalah hal terpenting dalam ketulusan. Sanjungan datang dari hati dan spontan. Perilaku, gerakan, dan bahkan perubahan halus di mata, semuanya harus diungkapkan sebagai kebenaran, begitu ada jejak kepura-puraan. Jika kamu dibuat-buat, kamu akan tertinggal. Dia berbicara dengan fasih, dan gadis kecil itu mendengarkan dengan penuh perhatian. Pada akhirnya,
Gadis kecil itu tidak dapat menahan diri untuk tidak tersentuh, dan berkata dengan takjub, Chen Xinghe, tidak heran kamu disukai oleh Tuan, jadi kamu begitu kuat. Chen Xinghe dengan cepat melambaikan tangannya, dan berkata dengan malu, Tuanku, kamu terlalu kecil. Saat ini, kamu hanya memahami esensi dari 4 karakter, kurang ajar dan tidak tahu malu, jadi ketika kamu menyanjung diri sendiri, kamu akan tampak begitu, yah, tidak tahu malu. Tapi itu tidak cukup. Chen Xinghe menghela napas, penjilatan sejati itu seperti Dao, yang tidak kasat mata, tanpa jejak apapun, itu alami, dan tidak ada seorang pun yang bisa menyadari jejaknya sama sekali. Tetapi tidak peduli orang yang terlibat atau orang yang lewat, mereka akan merasa sangat nyaman di hati mereka. Ini seperti sup plum porselen putih di tengah musim panas, ketika es yang pecah mengenai dinding, akan mengeluarkan suara yang sangat menyentuh. Inilah tujuan yang selama ini kita perjuangkan. Gadis kecil itu tiba-tiba berdiri, dan berkata kepada Chen Xinghe, mulai sekarang, kamu akan menjadi penjilatku. Chen Xinghe terkejut, dan buru-buru mengembalikan hadiah itu, si kecil harus mencurahkan hati dan jiwanya, dan mengajarinya segalanya. Dia tidak akan segan-segan mengeluarkan biaya. Di dalam aula, sudut bibir Suyi berkedut saat duduk bersila. Kapan menyanjung menjadi cara untuk belajar dan belajar? Apakah aku tipe orang yang suka disanjung? Namun, Suyi juga harus mengakui bahwa, kitab suci sanjungan, Chen Xinghe memang memiliki beberapa misteri. Namun, dibandingkan dengan Pusuan, panasnya masih belum cukup. Pusuan humoris, pandai merendahkan diri, tahu cara mengukur, memiliki hati yang cerah, dan penuh dengan kecerdasan. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia disukai oleh Lu Hongpao dan membawanya berlatih? Tak lama kemudian, Suyi menggelengkan kepalanya dan berhenti memikirkannya. Dalam 7 hari terakhir, dia telah sepenuhnya mengkonsolidasikan fondasi, batas perjalanan abadi. Dari 5 alam abadi, perjalanan abadi adalah alam kedua. Yang disebut pengembaraan pikiran mengambil makna, pikiran mengembara melampaui benda-benda. Alam ini meredam kekuatan jiwa, memadatkan hukum abadi dan hukum jiwa saling cocok. Yang saya inginkan adalah, jalan itu seperti langit, dan pikiran bepergian melampaui langit. Pada titik ini, bahkan jika tubuh Dao dilenyapkan dan asal-usul Dao sepenuhnya hilang, selama ada secercah pikiran, ada kemungkinan pemulihan dan kelahiran kembali. Satu pikiran menghasilkan 10.000 dharma, satu pikiran menghidupkan kembali orang mati. Tentu saja, bahkan dalam pertarungan di tingkat abadi, sangat sulit untuk sepenuhnya memusnahkan seberkas pikiran lawan. Namun, itu bukan tidak mungkin. Ribuan cara, kekuatan supernatural yang tak terhitung jumlahnya, pertempuran abadi, semua jenis metode dan harta magis yang tak terduga, sudah cukup untuk membunuh keberadaan yang tampaknya tidak bisa dihancurkan. Belum lagi, bahkan jika ada secercah pikiran yang tersisa, itu akan kembali hidup nanti, tetapi seluruh tubuh akan musnah, dan seluruh tubuh akan hilang. Jika Anda ingin memulihkan jalur puncak, Anda tidak tahu berapa banyak pasang surut dan kesengsaraan yang perlu Anda lalui. Oleh karena itu, batas kenaikan abadi tidak benar-benar abadi. Misteri sebenarnya dari batas kenaikan abadi terletak pada penyempurnaan aspek Dharma abadi, yang merupakan fondasi Dao dari alam ini. Bagi Suyi, terobosan alam itu secara alami membawa lebih banyak perubahan daripada itu. Yang paling menonjol adalah bahwa bibit, benih api era, yang telah berubah menjadi akar Dao abadi telah tumbuh menjadi pohon era yang tinggi dan agung, dengan cabang-cabang dan batang-batang yang tebal seperti batu-batu emas, berakar di laut kekacauan, mengalirkan ratusan juta hujan cahaya kekacauan, terjalin dari semua jenis. Variasi Taoisme yang tak terbatas. Selain itu, tubuh Tao, basis kultivasi, hukum Dao, dan lainnya, telah mengalami transformasi yang menakjubkan. Ini adalah perubahan yang ditimbulkan oleh penghancuran lingkungan. Di jalan abadi, 5 alam itu seperti 5 parit. Terobosan setiap alam sangatlah sulit, dan tidak mungkin menghabiskan banyak waktu dan tenaga untuk ditukar dengan kemajuan dalam kultivasi. Dengan kekuatan karma Dao Jiang Wuchen, kognisi dan pemahaman Suyi tentang 5 alam Dao abadi jauh dari yang dulu. Di wilayah langit abadi, karakter abadi yang dapat menerobos alam dalam 10.000 tahun sudah dianggap tak tertandingi. Bukannya tidak ada, tetapi sangat sedikit orang yang dapat menerobos alam terus-menerus. Orang-orang seperti itu jauh dari 1 di antara sejuta, dan sangat jarang ditemukan dalam ribuan tahun. Itu dapat digambarkan sebagai sisik dan setengah cakar. Sudah kurang dari 10 tahun sejak Suyi membuktikan Dao abadi, dan sekarang dia telah melangkah ke alam kenaikan abadi. Hanya masuk seperti ini saja sudah cukup untuk mempermalukan kebanyakan orang di dunia kuno dan modern. Namun, Suyi tidak pernah peduli dengan kecepatan terobosan alam. Alasan mengapa dia mampu menerobos kali ini terkait dengan berbagai pengalamannya setelah memasuki sungai takdir yang panjang. Perjalanan sebelumnya ke King Fengzhou dan perjalanan saat ini ke Wenzhou memungkinkannya untuk mengalami berbagai pembunuhan dan bahaya,
dan juga menuai banyak romansa dan peluang yang luar biasa. Oleh karena itu, hanya satu tubuh Taoisme yang dapat maju dengan pesat. Pikirkan baik-baik, pada kenyataannya, apakah itu perjalanan ke King Fengzhou atau Wenzhou, sebenarnya ada kehendak kaisar berjubah merah dalam kegelapan. Oleh karena itu, sulit untuk memikirkan panen. Tentu saja, Su Yi sendirilah yang benar-benar memainkan peran kunci. Sama seperti ujian ini, tidak peduli berapa banyak kecelakaan yang terjadi di zona terlarang Jiuyao, Lu Hongpao tidak pernah ikut campur secara pribadi. Jika dia berperilaku buruk, semua pembicaraan akan ditangguhkan. Su Yi bangkit dari tanah dan berjalan ke dinding di ujung aula. Di dinding, kabut memenuhi udara, dan bima sakti menjulang. Melihatnya sekilas, itu seperti melihat langit berbintang yang luas dan misterius. Aturan jidu tersembunyi di dalamnya. Sekarang, Su Yi sudah mengerti mengapa Jiang Wuchen tidak mendapatkan aturan jidu saat itu. Alasannya sangat sederhana, Jiang Wuchen khawatir akan membunuh jidu yang bertindak sebagai pelayan pedang. Pada saat itu, pelayan pedang telah mengalami perubahan drastis di era akhir Dharma, dan kekuatan aslinya sudah diambang kelelahan. Jiang Wuchen dapat sepenuhnya menyempurnakan pelayan pedang, dan dia dapat dengan mudah mengendalikan aturan jidu. Namun alih-alih melakukan ini, Jiang Wuchen mengeluarkan banyak harta langka Dao dan memberikannya kepada pelayan pedang untuk menyembuhkan luka-lukanya. Bagi pelayan pedang, ini tentu saja merupakan anugerah yang menyelamatkan hidup. Namun bagi Jiang Wuchen, dia kehilangan kesempatan untuk memahami aturan jidu. Pelayan pedang telah berjanji bahwa dia akan membalas kebaikannya di masa depan, dan akan mengambil inisiatif untuk menyampaikan aturan jidu. Sayangnya, Jiang Wuchen tidak menunggu sampai hari itu. Dan justru karena ia berutang budi kepada Jiang Wuchen untuk menyelamatkan nyawanya, di daerah terlarang Jiuyao ini, pelayan pedang itu bersedia mematuhi pengaturan Tuan Xiejian dan mati dengan murah hati, apapun yang terjadi. Pelayan pedang itu tahu bahwa identitas Su Yi adalah reinkarnasi Jiang Wuchen, tetapi jelas bahwa ia hanya mengenali Jiang Wuchen di dalam hatinya, bukan Su Yi. Su Yi tidak merasakan apapun tentang ini. Itu tidak lebih dari sekadar keluhan di kehidupan sebelumnya, satu sebab dan satu akibat, dan berakhir dengan kematian pelayan pedang itu. Sambil berpikir, Su Yi mengangkat tangannya dan meraihnya. Dinding itu meraung, kabut yang kacau muncul, dan sebuah galaksi muncul seperti naga perak yang panjang. Di tengah raungan itu, ia mengembun menjadi jalan cahaya yang agung dan mendarat di telapak tangan Su Yi. Semua aturan, salah satu dari 9 aturan obsidian. Sejauh ini, Su Yi telah mengumpulkan semua 9 aturan bintang dan mengendalikannya di tangannya. Ketika Su Yi menyempurnakan aturan jidu, dalam sekejap, sebuah penglihatan yang sangat menakjubkan menyebar dari tubuh Su Yi. Chapter 2835. Di aula besar kelupaan, bintang-bintang yang berwarna-warni dan menyilaukan tiba-tiba muncul. Dengan Su Yi sebagai pusatnya, langit berbintang yang kacau muncul, menutupi seluruh aula. Di langit berbintang, miliaran bintang berputar, berkedip-kedip dan berkedip-kedip. Di bagian tengahnya, ada peta bintang yang misterius. Peta bintang itu seperti formasi 9 istana, dan 9 bintang yang mewakili aturan bintang ditempatkan di dalamnya, masing-masing mencerminkan visi jalan yang berbeda. Dan saat peta bintang berputar, formasi 9 istana berevolusi menjadi perubahan tak terbatas, secara bertahap menguraikan rahasia Tai Chi bawaan. Roda 5 elemen berubah menjadi lingkaran. Matahari bulan adalah garisnya. Berbeda dari Tai Chi yang sebenarnya, setengah dari lingkaran sempurna yang dibentuk oleh 5 elemen adalah darah, yang mewakili dosa dan pembunuhan. Setengahnya berwarna abu-abu, mewakili bencana dan malapetaka. Keduanya bergema satu sama lain, dibagi oleh matahari, yin dan matahari, dan berputar bersama dalam lingkaran sempurna dari 5 elemen. Namun, peta bintang yang misterius dan luas ini segera berubah lagi, dan pola seperti Taiji tiba-tiba runtuh, seolah-olah kembali ke kekacauan paling primitif sekaligus. Langit berbintang menghilang, dan bintang-bintang kembali ke pengasingan. Hanya ada kekacauan dan 9 bintang yang terang dan megah yang tersisa. Itulah aturan 9 tokoh yang paling primitif dan kuno, yang terhubung bersama seperti 9 bintang, terhubung ujung ke ujung, berputar-putar, menyimpulkan perubahan tak berujung dalam kekacauan. Pada akhirnya, bahkan bagian kekacauan ini menghilang. Aula yang terlupakan dikembalikan ke keadaan semula, dan semua penglihatan menjadi sunyi. Hanya di telapak tangan Su Yi, pola dekrit misterius muncul. Kekacauan seperti kabut, dan bintang-bintang padam. Kegelapan kosong, dan ada banyak peluang di dalamnya. Ini adalah dekrit 9 cahaya. Seperti, dekrit Tian Shou, ini terdaftar sebagai salah satu dari 9 dekrit surga, dan dikenal sebagai salah satu aturan tertinggi surga yang terkait dengan takdir. Jiuyao, hukum kejahatan, kendalikan pembunuhan, dan cegah bencana. Dengan menyimpulkan astrologi, seseorang dapat meramal misteri takdir,
meramalkan nasib baik dan buruk, dan memata-matai rahasia perubahan takdir. Bagi sebagian besar pertapa di dunia, yang bertanggung jawab atas aturan-aturan Dao ini, mereka tidak berbeda dengan Tuhan. Karena alasan inilah kekuatan 9 tokoh terang terdaftar sebagai salah satu aturan tertinggi dalam hari surga. Dan di jalan keabadian, memegang dekrit surga setara dengan menguasai jalan tertinggi yang mengarah langsung ke puncak keabadian. Menunduk melihat dekrit surgawi ini, Sui teringat pemandangan yang pernah dilihatnya sebelumnya. Di tempat hulu sungai takdir berasal, di tengah derasnya arus takdir, berdiri 9 prasasti batu. Setiap prasasti batu menunjukkan sebuah dekrit surgawi. Pemandangan itu membentang dari era prasejarah, akhir hukum, dan era Kaiyuan, seperti tahun-tahun sejarah yang mengalir melalui seluruh sungai takdir. Pada saat yang sama, Sui merasakan bahwa dua pemandangan aneh terpantul pada akar Dao abadinya, pohon era. Di dahan-dahannya, terlihat bintang-bintang berwarna-warni yang samar-samar, seperti galaksi yang bergoyang terpantul dalam kekacauan. Itulah aturan Jiuyao yang muncul. Namun, di puncak pohon, ada jurang kabut abu-abu yang dalam, dan sekilas, terasa tak terduga dan tak terbatas. Seolah-olah ada waktu dan ruang lain yang tersembunyi jauh di dalam puncak pohon. Itulah penglihatan yang terpantul dari aturan Tenkari. Jika Anda mencari dengan saksama di bawah akar pohon era, Anda akan menemukan segala macam aura misterius, kacau dan tak terlukiskan, dan Anda hanya dapat mengenali aura reinkarnasi dan Xuanzu secara samar-samar. Itulah akar jalan agung Suyi, dan itu juga tanah yang paling subur bagi pohon era. Jika pemandangan ini dilihat oleh orang lain, mereka ditakdirkan untuk tercengang dan tidak dapat mempercayainya. Karena di jalan abadi, tidak peduli siapa yang membangun akar abadi, itu hanyalah asal mula jalan agung. Tetapi Suyi benar-benar berbeda, karena keberadaan pohon epoch, dia dapat menggunakan jalan manapun sebagai akar abadinya. Untuk waktu yang lama, Suyi terbangun dari semua jenis persepsi, dan berkata dengan lembut, jika waktunya tidak memungkinkan, aku benar-benar ingin berlatih dalam pengasingan selama 800 tahun. Setelah menerobos ke batas kenaikan abadi, ada terlalu banyak potensi dan kekuatan yang dapat dimanfaatkan. Masing-masing membutuhkan waktu untuk diasah dan dikonsolidasikan. Sangat disayangkan bahwa di daerah terlarang Jiuyao ini, ditakdirkan untuk tidak memberi Suyi kesempatan untuk mundur untuk waktu yang lama. Namun, Suyi sudah sangat puas. Di jalan latihan, berjalan adalah Zen, duduk adalah Zen, dan tidak perlu mengisolasi diri dari dunia. Masih banyak harta karun rahasia yang tertinggal di tanah. Semuanya ditinggalkan oleh Master Xie Jian. Namun setelah mempelajari asal-usulnya dengan saksama, semua harta karun rahasia ini diperoleh oleh Jiang Wuchen semasa hidupnya. Sekarang Suyi telah memiliki kekuatan Tao Jiang Wuchen. Ketika dia melihat kembali berkah yang diperoleh Jiang Wuchen dalam hidupnya, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut, dan langsung terdiam. Orang ini memang menemukan berkah kemanapun dia pergi, dan saat dia tertidur, dia akan menemukan bantal pencerahan yang langka. Air minum mungkin merupakan mata air spiritual langka yang langka di dunia. Selama bertahun-tahun berlatih Jiang Wuchen, tidak ada yang berani berbicara tentang nasib menjadi lebih baik dari Jiang Wuchen. Anak keberuntungan macam apa, yang terlahir sebagai jenderal yang beruntung, tidak layak memakai sepatu di depan Jiang Wuchen. Tidak heran Jiang Wuchen ingin melakukan perbuatan baik sepanjang hidupnya. Ada terlalu banyak berkah dan harta, dan jika Anda menyimpannya dan tidak membutuhkannya, itu akan menjadi beban yang membelenggu jalan Anda sendiri, jadi tentu saja Anda harus membuangnya. Menyingkirkan harta rahasia di aula, Suyi meninggalkan aula terlupakan. Selamat, Tuan, Anda sudah selesai. Di masa depan, Anda akan dapat menahan kekuatan 9 cahaya dan menekan musuh-musuh dunia. Senyum menyanjung muncul di wajah gadis kecil itu. Hanya saja di mata Suyi, itu terlihat terlalu kaku dan palsu, membuatnya tidak nyaman untuk dilihat dan juga tidak nyaman untuk didengar. Di satu sisi, Chen Xinghe menundukkan kepalanya, tidak berani bersuara. Kamu mengajarkan sanjungan ini. Su Yi menoleh. Chen Xinghe berkata dengan gemetar, leluhur, saya tidak memenuhi syarat untuk mengajari Lord Juggernaut cara berbicara. Kata-kata ini sepenuhnya dari hati Lord Juggernaut. Su Yi mengusap ujung alisnya, melambaikan tangannya dan berkata, baiklah, ambil rampasannya. Chen Xinghe mencondongkan tubuh ke depan dengan sangat kikuk, memegang gelang giok abu-abu keperakan sederhana dengan kedua tangannya. Su Yi mengambilnya sebentar, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangguk diam-diam. Piala dalam gelang giok telah diurutkan berdasarkan kategori, termasuk senjata ajaib, ramuan, emas abadi, koin giok kehidupan, batu jiwa bintang, dan sebagainya. Masing-masing memiliki nomor yang berbeda. Yang paling banyak adalah emas murni abadi, ada hampir 90.000 keping. Diikuti oleh Star Soul Stone, ada lebih dari 300 buah. Adapun harta karun ajaib dan ramuan ajaib itu,
jumlahnya sangat banyak, nilai akumulasinya tidak terukur. Yang paling menarik perhatian Su Yi adalah Ming Yuqian. Ini adalah koin seputih giok, mata uang teratas di langit abadi, dan materialnya adalah kalsedon bawaan yang lahir di sungai takdir yang panjang. Setiap koin giok kehidupan mengandung jejak takdir, yang sangat ajaib, satu keping bernilai 1000 keping emas murni abadi. Ada 36 koin giok kehidupan di gelang giok, bersinar terang, seputih salju dan tembus cahaya, sungguh indah. Ambillah di tangan Anda dan ketuklah dengan lembut, suaranya halus seperti suara alam, seperti bel yang diketuk dengan lembut, suara yang tertinggal itu bertahan, enak dipandang. Ini adalah pertama kalinya Su Yi melihat uang giok kehidupan, dan dia tahu dalam hatinya bahwa meskipun harta karun semacam ini bernilai 1000 keping emas murni abadi, tidak ada yang akan menukarnya jika tidak perlu. Alasannya sangat sederhana, uang giok kehidupan adalah sumber daya latihan yang sangat baik untuk latihan Tianjun. Tak tergantikan. Selain itu, ada juga sekelompok sumber abadi yang telah disegel, yang semuanya ditinggalkan oleh kematian tragis Tianjun. Tetapi sebagian besar dari mereka rusak parah dan tidak memiliki nilai, sehingga mereka hanya dapat digunakan sebagai sumber daya kultivasi. Ini membuat Su Yi diam-diam menyesal. Jika itu adalah sumber abadi yang lengkap, maka nilainya akan menghancurkan langit. Namun, Su Yi juga tahu bahwa ketika membunuh musuh dalam pertempuran, kecuali dia memiliki kekuatan penghancur yang absolut, hampir mustahil untuk mendapatkan asal-usul abadi lawan yang lengkap ketika dia membunuh lawan. Chen Xinghe bergumam ke satu sisi, leluhur, sebagian besar harta karun di gelang giok ini berasal dari beberapa orang tua seperti Kun Peng, Biyunzi, dan Fu Yong. Raja surgawi lainnya hampir semuanya adalah hantu malang. Setelah meninggal, tubuh mereka bersih dan tidak memiliki apapun pada mereka, atau mereka hanya memiliki beberapa barang biasa dan tidak ada yang bisa dilihat. Su Yi tidak terkejut. Para raja surgawi yang meninggal secara tragis itu memiliki mentalitas untuk tidak pernah kembali. Ketika mereka tiba di daerah terlarang Jiuyao, mereka ditakdirkan untuk telah meninggalkan semua harta benda mereka kepada kerabat dan teman-teman terpercaya mereka. Dia menyimpan gelang giok itu, mengambilnya dengan ujung jarinya, dan koin tembaga Zuxin muncul begitu saja, sudah waktunya untuk pergi. Sosok Chen Xinghe melintas dengan jelas, dan koin tembaga yang telah dicuri ke Zuxin menghilang. Gadis kecil itu menatap Su Yi, dan berkata dengan menyedihkan, "Guru, tidak bisakah Anda menyingkirkan saya? Saya akan patuh." Su Yi berkata, "Di luar sana ada Kaisar Langit, jika kau tidak khawatir akan menjadi sasarannya, kau tentu bisa tetap di sisiku." Gadis kecil itu membeku, Dewa Langit. Seketika, dia menggelengkan kepalanya dengan tegas, "Lupakan saja, jika aku memiliki lengan dan kaki yang kecil, jika aku menjadi musuh Kaisar Langit, bukankah aku akan menimbulkan masalah untukmu, Tuan?" Mata Su Yi tampak menghina, apakah ini pengecut? Tampaknya Tuan jahat ini hanya bisa menggertak dan menggertak karakter di bawah Kaisar Langit. Seketika, gadis kecil itu bertanya dengan rasa ingin tahu, "Tuan, apa hubungan antara Kaisar Langit itu dan dirimu?" Su Yi berkata, "Dia dan aku adalah saudara yang baik di kehidupan sebelumnya." Gadis kecil itu tertegun, matanya berbinar, dan dia berkata, "Lalu mengapa aku harus khawatir? Saudara laki-laki Tuan yang baik adalah keluargaku, dan sebagai gadis pelayan pribadi Tuan, aku harus bertatap muka untuk menyapa." Su Yi tersenyum setengah, "Tahta abadi yang dimiliki oleh saudara laki-lakiku yang baik berasal dari Kaisar Surgawi Zenyu. Apakah kamu yakin ingin melihatnya?" Saat itu di era akhir Dharma, Kaisar Zenyu lah yang menekan gadis kecil itu di penjara eksekusi. Su Yi tidak mempercayainya, gadis kecil itu tidak takut. Tubuh kurus gadis kecil itu tiba-tiba membeku, dia menundukkan kepalanya, dan berkata dengan getir, "Tuan, aku tiba-tiba merasa sedikit tidak nyaman, sepertinya karena aku terluka ketika aku bertarung dengan pelayan pedang tadi." Su Yi mengangkat lengan baju kanannya, "Masuklah." Oke, gadis kecil itu berubah menjadi seberkas cahaya dan menyapu lengan baju itu. Saatnya pergi. Su Yi menatap ke langit. Sosoknya tiba-tiba membumbung tinggi ke langit, dan tanpa menggunakan token Xingyao, sosoknya dengan mudah melewati penghalang Zuxu dari zona terlarang 9 tokoh. Ini adalah kekuatan yang dimiliki setelah mengambil alih aturan Jiuyao, yang dapat dengan mudah berpindah-pindah di dalam dan di luar area terlarang Jiuyao. Di depan Gunung Qingpu, ketika dia melihat sosok Su Yi tiba-tiba berubah menjadi seberkas cahaya dan meraung ke arahnya. Yao Jun Lian Luo berteriak, "Tuanku, Tuan Su telah kembali." Ledakan. Sosoknya yang tinggi ditendang ke samping oleh Lu Hongpao, "Pergi, jangan merusak pemandangan." Mata Lian Luo penuh kebencian. Lu Hongpao mengibaskan jubah merah menyalanya, dan menyambutnya dengan senyum cerah, "Saudaraku, kemari, peluk aku." Dia mengulurkan tangannya, dan memeluk Su Yi dengan erat dengan gerakan menghalangi yang berlebihan. Bagi rekan-rekan pencinta main novel, mohon dukungan, tekan like dan subscribe, agar Mimin tambah semangat lagi. Terima kasih.